Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini untuk berdiskusi mata kuliah ilmu negara, di mana kita ambil topik khusus yaitu kedaulatan raja ya. Untuk itu saya berlaku sebagai moderator, Ferry. Kemudian peserta 9 orang, Fauzan, nomor 1 Fauzan. Sehat Fauzan? Sehat Pak. Saya panggil apa Fauzan? Nanti abang, apa bung, apa AA, apa teteh? Bung boleh aja Pak Bung. Bung. Berarti nanti saya panggil Bung Fauzan ya. Boleh, Bung. Bung Fauzan. Kemudian peserta kedua adalah Syahla. Ya, aku. Ya, saya panggil apa Syahla ke depannya selama diskusi ini? Neneng, teteh, mbak atau bibi? Lala boleh asal jangan sayang aja soalnya Oh. udah ada. Oh, my God. oke, Lala jangan sayang. Lala berarti nama maksudnya. Peserta ketiga adalah Cantika. Oke, saya Bapak. Ya, saya panggil apa dalam diskusi ini Cantika? Cantika aja, Bapak. Cantika Kalau aja. cantik nanti saya terbang. Oh gitu. Kemudian peserta nomor 4 Nizar. Iya Pak, Iya, Nizar dipanggil apa dalam diskusi ini Nizar? bicara aja Pak. Nizar aja nama berarti. Raisa peserta kelima. Raisa mana? Ini Pak. Raisa si cantik menggelitik. Mau dipanggil apa Raisa dalam diskusi ini? Kita aja. Raisa aja berarti nama. Dea. Ini Pak, Ya, Dea mau dipanggil apa dalam diskusi ini? nama aja. Nama aja. Nazmia. Ini Pak, Oke, Nazmia mau dipanggil apa? Ami aja. Ami. Ya. Ami, Nazmia Ami ya. Yang ke-8 Ainon Sanggita. Ini Pak, Ya, gimana Ai? Mau dipanggil apa nih? dipanggil Ai aja Pak. Ai aja. Yang terakhir adalah Yusuf. Gimana Yusuf? Mau dipanggil apa? Mungkin punya nama keren, nama beken, atau nama sayang? Saya Panggil apa aja Pak? Panggil apa aja? Ya. Bung boleh Pak? Oh, kayak Bung Yusuf aja ya. Sabar aja. Oke. Terima kasih sudah hadir semuanya. Mari kita langsung mulai. Diskusi ini kita bagi beberapa sesi untuk nanti mungkin kita bisa minum sejenak ya. Perpindahan sesinya. Kita mulai dari sesi pertama yaitu pemahaman dasar teori kedaulatan raja. Ada pertanyaan nih. Kira-kira saya tujukan dulu buat Bung Fauzan paling ujung. Bung Fauzan paling ujung ya. Bung Fauzan, kira-kira bisakah Bung jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan raja? Silakan Bung Fauzan. Gini ya Pak, secara sederhana teori kedaulatan raja menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu ada pada raja atau penguasa tunggal. Raja dianggap memiliki otoritas mutlak dan tidak terbatas. Bahkan seringkali dianggap berasal dari Tuhan atau memiliki mandat ilahi. Jadi keputusan raja adalah hukum tertinggi dan tidak bisa diganggu gugat. Gitu ya? Ada tambahan tidak? Tidak. Tidak, Pak. Segitu. Ya, walaupun penjelasannya sederhana, tapi mungkin bisa dimengerti ya. Paham ya, semuanya bisa dimengerti ya. Siap, Ya. Pak. Apa? Berarti kan di situ ada unsur ilahi, unsur Tuhan. Nah, sekarang coba Sahla nih dari paling ujung ke paling dekat. Siapa saja Sahla pemikir atau filsuf atau ahli yang menjadi pelopor atau pendukung utama teori ini dan apa inti pemikirannya? Jadi namanya siapa, ahlinya Iya. dan inti pemikirannya seperti apa sih gitu? Tolong jelaskan. Mungkin salah satu tokohnya itu ada Jan Bodin ya Pak. Beliau itu dengan konsep kedaulatan mutlaknya di dalam bukunya Six Book of the Commonwealth. Beliau itu bilang kalau misalkan kedaulatan itu harus bersifat absolut dan permanen pada satu entitas yaitu raja. Itu. Maaf saya ingin sedikit menambahkan. Ayo, sok, ngejar, sok. Boleh. Penting juga untuk menyebut Jacques Benning Bossuet. Dia lebih ekstrim lagi, menempatkan raja sebagai wakil Tuhan di bumi. Ini yang melahirkan konsep Divinity of King, di mana menentang raja sama dengan menentang Tuhan. Ya.
Makasih ya Nizar untuk tambahannya, itu betul sekali yang dimana bahwa hal tersebut yang Nizar barusan bilang itu memperkuat adanya legitimasi dari kekuasaan raja ya. Nah, gimana? Jelas ya? Jelas. Jelas, ngerti. Jelas Pak Zar. Sangat jelas. Belum ada yang ditanyakan atau masih mau ada yang bertanya? Udah jelas ya? Jelas. Kayaknya jelas sekali itu. Oke, karena sudah jelas, kita coba sisi sebelah kiri. Berarti perempuan didahulukan nih, Cantika ya. Ya, boleh. Oke. Cantika, di era kapan dan dalam konteks sejarah seperti apa teori ini muncul dan menjadi dominan? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Teori ini berkembang pesat di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18, khususnya pada masa monarki absolut. Ini adalah respon terhadap fragmentasi kekuasaan dan pada era feodalisme dan kebutuhan akan stabilitas. Pasca perang agama, kekuasaan yang terpusat pada raja dianggap sebagai solusi untuk menciptakan ketertiban dan persatuan setelah periode yang sangat kacau ini. Terus cukup? Cukup mungkin segitu. Ada yang saja. nambahin? Atau ada yang bertanya? Sangat dimengerti Pak. Jelas ya? Ya. Berarti kan kedaulatan raja ini pernah menjadi sebuah teori kedaulatan yang diterapkan pada masanya, pada zamannya, dan cukup berhasil. Walaupun misalnya ada faktor positif dan negatifnya. Betul. Nah, mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan ya. Boleh. Nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua. Ya. A few moments later. Baik, kita mulai sesi 2 ya. Sesi 2 ini kita akan membahas implementasi dan dampak dari teori kedaulatan raja ini. Nah, sekarang sisi kanan lagi biar adil. Raisa ya. Coba Raisa, bisakah Raisa menjelaskan contoh nyata negara atau kerajaan di mana teori kedaulatan raja ini diterapkan secara ketat? Baik Pak, contoh paling klasik adalah monarki absolut di Prancis di bawah Raja Louis XIV yang dikenal dengan semboyannya L'État c'est moi, yang artinya negara adalah saya. Kekuasaannya tidak terbatas, ia mengontrol semua aspek pemerintahan tanpa ada parlemen yang signifikan. Maaf, Oh, siapa itu? kami Pak. Ya, gimana nih? Saya kira penting juga untuk menyebut kekaisaran Rusia di bawah para tsar, bahkan beberapa dinasti seperti Tiongkok kuno yang mengklaim mandat dari surga. Jadi konsep kedaulatan raja tidak hanya dari barat saja. Setuju Najmia, cakupannya memang global. Oke, berarti garis besar yang garis bawahi dari yang dijelaskan Raisa barusan adalah negara adalah saya. Ini kan menggambarkan berarti raja itu mempunyai kekuasaan yang sangat penuh ya. Ya. Ya kasar nama kumaha aing cek sudah Ya, membeli gitu kan ya. Iya. Kumaha aing gitu kan. Nah, sekarang coba Dea. Ini Pak. Ya, sebelah kanan lagi, biar imbang. Dampak positif dan negatif dari penerapan teori ini terhadap masyarakat dan negara pada masa itu. Ingat ya, pada masa itu ya, bukan masa ini. Ya, coba Jadi dijelaskan. positifnya dari teori ini yaitu bisa menciptakan stabilitas politik yang kuat, bahkan persatuan nasional dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Karena tidak ada banyaknya birokrasi atau penolakan, pembangunan infrastruktur besar juga terjadi. Namun negatifnya sangat banyak, rakyat tidak memiliki hak politik, cenderung terjadi penindasan, sensor, dan kemiskinan karena pengeluaran raja yang boros. Kekuasaan absolut sering terjadi dan berujung tirani, seperti itu Pak. Ya, betul sekali, Reza. Yang lain juga mungkin telah mempelajarinya ya, secara teoritis ya. Itu tepat gitu apa yang dijelaskan. Nah, kekuasaan tanpa batas ini kan memang sering kali korup ya. Coba Raisa nih, dalam konteks hak asasi manusia ya, ini konteksnya hak asasi manusia nih. Bagaimana posisi individu di bawah sistem kedaulatan raja?
Baik, di bawah kedaulatan raja, konsep hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang hampir tidak ada. Individu dianggap sebagai subjek raja, bukan warga negara dengan hak-hak inheren. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan bahkan kepemikiran seringkali bisa dicabut atas kehendak raja. Raja adalah salah satunya penentu keadilan. Nah, dari penjelasan dari saya barusan, kira-kira nih jelas nggak atau ada pertanyaan atau ada tambahan? Jelas? Nah, kalau jelas, nanti kita istirahat dulu, kita lanjutkan sesi ketiga, yaitu teori kedaulatan raja dan Indonesia ya. Baik, kita mulai sesi 3 ya. Jadi sesi 3 ini kita akan mencoba membandingkan atau menghubungkan atau melihat teori kedaulatan raja dalam konteks negara Indonesia ya. Sekali lagi, membandingkan atau menghubungkan atau melihat teori ini dalam konteks negara Indonesia. Nah, sekarang coba kita mulai dari aspek sejarah. Lala, nih Lala, nggak boleh pakai sayang karena sudah punya pacar. Lala, bahaya itu bahaya. Coba Lala tolong jelaskan bagaimana konsep kedaulatan raja ini tercermin dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia sebelum kemerdekaan. Oke, mungkin kalau di kerajaan Nusantara itu cukup kental ya Pak konsep kerajaannya. Meskipun dengan corak yang berbeda, karena kita tahu kan di Indonesia itu ya beragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Begitupun dengan konsep kerajaannya, jadi sangat beragam dan sangat berbeda tiap daerahnya itu, meskipun tetap satu sama di Indonesia gitu. Nah, contohnya itu ada konsep Raja Adil yang memiliki legitimasi ilahi dari dewata atau leluhur, atau mungkin ada juga Manunggaling Kaula Gusti. Ada yang udah pernah dengar belum? Manunggaling Kaula Gusti itu apa? Belum. Oke, jadi so basically itu ada di Jawa. Dia menunjukkan penyatuan antara rakyat dan rajanya. Raja dianggap sebagai pusat semesta yang memegang wahyu atau cakra manggiling untuk memerintah. Jadi ya mungkin rakyatnya tuh menaruh kepercayaan penuh gitu atas rajanya. Tapi maaf Lala, bukankah konsep ini juga berbeda dengan kedaulatan absolut ala Louis XIV? Di Jawa misalnya ada peran kaula atau disebut rakyat ya, dan juga sistem punakawan yang bisa menyampaikan aspirasi, meskipun pada akhirnya keputusan tetap di tangan raja karena raja kan kekuasaan tertinggi gitu. Ya, betul banget Cantika, itu yang aku maksud tadi dengan corak yang berbeda. Meskipun pada dasarnya kekuasaan tertinggi itu ada di rajanya itu sendiri, ada mekanisme lokal yang mengurangi absolutisme mutlak. Jadi gimana caranya bahwa si raja itu gak semena-mena sama rakyatnya, yang disebut dengan mungkin keseimbangan budaya yang bisa menyampaikan aspirasi, meskipun pada akhirnya keputusan tetap di tangan raja. Begitu. Oke, menarik ya apa yang dijelaskan Sarah dan Cantika ini. Jadi ternyata ada adaptasi lokal gitu ya. Iya. Adaptasi lokal di dalam teori kedaulatan raja khususnya yang ada di Indonesia. Betul Pak. Nah, sekarang mari kita coba kita lihat dari aspek sosiologis ya. Cantika, nah Ya. balik lagi ke sebelah kiri ya. Boleh. Bagaimana menurut Cantika nih warisan konsep kedaulatan raja ini mungkin bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap pemimpin atau kekuasaan sentral sekarang? Nah, secara sosiologis Bapak ya, kita masih bisa memiliki jejaknya, ada kecenderungan masyarakat untuk melihat figur pemimpin sebagai sosok yang karismatik, sentral, dan memiliki otoritas yang tinggi. Kadang bahkan cenderung mengharapkan pemimpin yang mengatur semua atau bapak bangsa. Ini semacam residu dari penghormatan terhadap raja yang dianggap sebagai pelindung dari penentu nasib. Meski masyarakat masih sering mencari sosok ratu adil nih Bapak ya, di tengah krisis yang ini gitu. Betul sekali Cantika.
Ini terlihat dari fenomena popularitas tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemimpin yang kuat, yang bisa menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Ada ekspektasi bahwa pemimpin itu harus punya power mutlak seperti raja. Ya, poinnya bagus tuh ya. Ya. Kalau sekarang mungkin kita lihat seperti fenomena KDM ya, Iya, Kang Deddy KDM. Mulyadi ya. Barak. Padahal kan kita kan kedaulatannya itu kedaulatan rakyat ya. Iya. Tapi seolah-olah ada mengharapkan gitu sosok, wah inilah raja, inilah pemimpin gitu ya. Mungkin itu ya. Nah kan ini jangan ada yang bandel, kalau kita ada yang bandel nanti dilaporin ke Kang Deddy Mulyadi masuk ke barak ya. Masih di bawah barat. Masuk ke barak. Oke. Coba sekarang kita lihat dari aspek politik ya, aspek politik kekinian, berarti aspek politik modern. Raisa. Menurut Raisa, melihat ada bayangan atau residu dari teori kedaulatan raja seperti yang tadi dijelaskan oleh Lala sama Cantika dalam praktek modern di Indonesia, meskipun kita adalah demokrasi seperti yang barusan saya jelaskan, fenomena KDM gitu ya. Coba menurut Reza gimana? Tolong Baik, Pak. di pendapatnya. Baik Pak, secara formal kita adalah negara demokrasi dengan kedaulatan rakyat dan hukum. Tapi secara informal kita bisa melihat adanya kecenderungan sentralisasi kekuatan pada figur presiden atau ketua partai politik tertentu. Ada budaya komando di beberapa partai di mana keputusan tertinggi sangat bergantung pada satu atau dua figur sentral. Ini mirip dengan bagaimana raja menjadi pusat pengambilan keputusan. Maaf Bu Raisa ya, saya kira ini terlalu jauh ya. Kita sudah punya Undang-Undang 1945 ya. Jadi ada pembagian kekuasaan antara check and the balance gitu ya. Mengatakan ada bayangan kedaulatan raja di politik modern kita ini menyesatkan ya. Itu lebih kepada masalah kepemimpinan karismatik atau bahasanya itu Patronase politik ya, bukan kedaulatan raja ya, mungkin begitu. Oke, saya ngerti banget sama argumen Bapak Yusuf. Tentu saja ini bukan kedaulatan raja dalam artian absolut. Saya menyebutnya bayangan atau residu, bukan implementasi penuh. Ini tentang pola pikir dan ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin yang secara kultural masih dipengaruhi oleh masa lalu. Ketika ada sesuatu figur yang begitu dominan dan keputusannya sulit diganggu gugat, bukankah itu sedikit mengingatkan kita pada konsep otoritas raja meskipun tidak ada kelain ilahi? Saya setuju dengan Bu Raisa dalam konteks sosiologisnya Bu Yusuf. Karena dari sudut pandang hukum tata negara, konstitusi kita tegas menganut kedaulatan rakyat. Namun praktik politik, terutama di masa-masa tertentu, bisa saja menampilkan gejala konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu aktor, yang bisa dikaitkan dengan warisan budaya dari konsep kekuasaan tunggal. Begitu. Oh, jadi mungkin Bung Paujan ya, secara singkat itu bisa dikaitkan dengan warisan budaya dari konsep kekuasaan tunggal, mungkin gitu ya. Iya. Terima kasih Bung Paujan. Ya, sama-sama Bu Yusuf. Oke, nih dari pendapat teman-teman semuanya, ini bagus, ini terlihat hangat ya. Ada perbedaan pandangan, tetapi pada intinya sama gitu. Mungkin hanya sudut pandang saja yang berbeda gitu ya. Secara teori sama. Ini kita sebagai warisan budaya atau bentuk lain dari kepemimpinan. Bagaimanapun juga, apapun kedaulatannya, ketika memasuki budaya asli Indonesia, pasti akan saling mempengaruhi, gitu kan? Secara teoritis logikanya kan seperti itu ya. Terima kasih, kita akhiri season 3 ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita akhiri, nanti kita lanjut season 4 ya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action.
Mari kita mulai sesi keempat ya. Sesi keempat ini kita akan bahas relevansi teori kedaulatan raja dalam konteks modern. Termasuk kita coba mengkritisi. Kira-kira pendapat teman-teman ini semuanya dari hasil mempelajari secara teoritis, apa yang bisa diungkapkan, dikritisi dari teori kedaulatan raja ini. Dari tadi perempuan aja ya, sekarang laki-laki lagi. Nih, Nijar. Nah, Nijar, menurut Nijar kira-kira apakah teori kedaulatan raja ini masih memiliki relevansi di dunia modern saat ini? Dalam bentuk apa kalau misalnya masih bisa? Secara teoritis murni sebagai kedaulatan absolut tentu tidak relevan lagi sebagai besar negara. Konsep kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme telah menggantikannya. Namun, sisa-sisa pengaruhnya masih bisa dilihat pada beberapa monarki konstitusional yang masih mempertahankan simbolisme kekuasaan raja meskipun kekuasaan dia sudah terbatas oleh konstitusi. Nah, benar ya. Jadi monarki konstitusional. Nah, coba sekarang Gita. Oh iya Bapak. Jadi dari kritik utamanya adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tak terbatas. Satu, adanya tidak ada mekanisme kontrol atau akuntabilitas. Selain itu, kurangnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, penindasan hak individu dan ketidaksetaraan adalah kritik besar. Dari perspektif modern, teori ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan rule of law. Sangat jelas ya. Jadi kritiknya jelas, sangat jelas, langsung menuju kepada intinya. Itu bisa dipahami secara ilmiah gitu ya. Bisa dipahami secara ilmiah sehingga bisa diteliti. Nah, coba sekarang kita bandingkan Bung Paujan, paling ujung. Coba sekarang kita bandingkan secara singkat teori kedaulatan raja dengan teori kedaulatan lainnya yang dominan saat ini. Ya, kan seperti saat ini tuh ada yang pakai kedaulatan rakyat ya, ada yang pakai kedaulatan hukum, ada yang pakai kedaulatan negara. Nah, coba kira-kira bandingkan teori kedaulatan raja ini dalam konteks hari ini. Perbedaannya itu fundamental, Pak. Dalam kedaulatan raja, sumber kekuasaan adalah raja itu sendiri. Seringkali dengan klaim ilahi dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan dalam kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat itu sendiri yang dilaksanakan melalui perwakilan mereka. Dalam kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi ada pada hukum dan semua termasuk penguasa tunduk pada hukum. Teori kedaulatan raja adalah antitesis dari demokrasi dan negara hukum modern yang kita anut saat ini. Begitu, Pak. Berarti jelas perbedaannya ya. Ya, Betul-betul signifikan gitu kalau konteksnya kita lihat hari ini. Walaupun hari ini ada juga beberapa negara yang masih memakai kedaulatan, teori kedaulatan raja ya. Cuman mungkin tidak utuh gitu untuk saat ini. Oke, nah untuk menutup sesi ini nih, Bung Yusuf. Bung Yusuf ini teman kita mahasiswa dari Australia. Jauh-jauh datang ke sini. Kira-kira menurut Bung Yusuf, apa tantangan terbesar dalam memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum benar-benar tegak dan tidak tergeser oleh potensi atau bayang-bayang atau keinginan praktek yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan, terutama di negara Indonesia? Ya. Silakan Bung Yusuf. Sebelumnya terima kasih ya kepada Pak Ferry untuk memberikan waktunya pada saya ya. Mungkin ini pertanyaan yang sangat krusial, Pak. Karena tantangan terbesarnya adalah menjaga integritas institusi demokrasi kita. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, Pak. Jadi, check and the balance antar lembaga negara harus berfungsi secara optimal. Dan partisipasi publik harus terus didorong karena resolusi kedaulatan raja dalam praktik modern bisa terwujud
jika ada pelemahan independensi yudikatif, Pak, atau ketika legislatif dan eksekutif tidak saling mengawasi dengan baik. Nah, literasi politik masyarakat juga penting agar mereka tidak mudah terpukau pada figur yang menjanjikan kekuasaan tanpa batas, melainkan memahami dan menuntut hak-haknya sebagai bagian dari kedaulatan. Bahkan beberapa pakar hukum menyoroti beberapa poin penting yang menjadi tantangan terbesar dalam memastikan kedaulatan rakyat dan hukum tidak tergeser oleh konsentrasi kekuasaan di Indonesia. Mungkin yang pertama yaitu terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering kita sebut dengan singkatan KKN mungkin ya Pak ya. Ini dapat merusak keadilan dan kepercayaan publik. Mengapa demikian? Karena membuat hukum tumpul ke atas dan menggigis partisipasi rakyat, Pak. Kemudian lemahnya independensi lembaga penegak hukum. Kemudian intervensi politik atau ekonomi pada peradilan kepolisian, kejaksaan yang menyebabkan penegakan hukum bias dan tidak adil di negara kita ini, Pak. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Mungkin ini juga menjadi tanpa transparansi ya dalam pengambilan keputusan atau akuntabilitas pejabat yang menjadikan penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan ini lebih banyak itu kepentingannya pribadi dan tidak menguntungkan kepada rakyat, Pak. Dan ini sangat rentan terjadi di negara kita ini. Kemudian regulasi tumpang tindih dan inkonsisten merupakan kebingungan celah hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, yang mana pemanfaatan norma hukum untuk kepentingan terselubung, adanya aturan atau putusan hukum yang dapat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau tidak mencerminkan suara rakyat. Jadi mereka lebih memikirkan kepada golongan mereka tanpa memikirkan rakyat yang lain mungkin ya Pak. Kemudian ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, ini menjadi melemah kedaulatan rakyat karena masyarakat rentan, lebih mudah diintervensi dan sulit untuk mendapatkan keadilan atau mengakses keadilan ya Pak. Tantangan moralitas dan etika penyelenggara negara ini juga menjadi alasan ya menjadinya moral yang rendah dari para pejabat menjadi akar masalah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi di negara kita. Jangankan di negara, di daerah-daerah pelosoknya juga ya, meskipun dari provinsi, misalkan kabupaten sampai tingkat desanya pun banyak yang menjadikan orang-orang yang berkuasa itu menyalahgunakan kekuasaan mereka ya Pak. Mungkin singkatnya tantangan ini berpusat pada integritas lembaga dan individu, transparansi proses politik dan hukum, serta partisipasi publik yang bebas dari intervensi uang atau kekuasaan. Nah, yang harus digaris besarnya ini Pak, dalam konteks yang saya paparkan tersebut, mungkin ada kata intervensi uang atau kekuasaan yang menjadi kebanyakan orang yang berkuasa itu menyalahgunakan kekuasaan mereka, Pak. Begitu, Pak. Bung Yusuf? Iya, Pak. Ini sampai Mungkin segitu speechless aja, ya, Pak, panjang sekali jawaban Bung Yusuf ya. Bung Yusuf. Mentang-mentang ini apa mahasiswa STHG Dewa Australia nih. Wow. Keren. Mungkin sesinya udah berakhir, udah cukup ya diskusi kita. Saya coba menarik satu kesimpulan dari hasil diskusi ini. Diskusi ini sangat mencerahkan dan penuh dinamika terlihat. Kita telah mengupas tuntas teori kedaulatan raja. Mudah-mudahan kita paham ya, betul-betul paham secara teoritis dan paham melihat praktisnya gitu. Baik dari sisi sejarah maupun konteks saat ini. Definisinya paham, para pemikirnya paham siapa aja sih para ahlinya, filsufnya gitu yang mengusung teori ini. Terus termasuk dampak positif dan negatifnya, baik pada saat itu ketika memang teori kedaulatan raja ini banyak dipakai pada zamannya,
hingga kritik kita di era modern yang masih memakai teori kedaulatan raja dalam bernegara ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersentuhan dengan sejarah, sosiologi, dan politik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teori kedaulatan raja meskipun pernah menjadi pondasi banyak kekuasaan di masa lalu dan menawarkan stabilitas, juga membawa potensi tirani dan penindasan hak-hak individu. Di era modern, konsep ini sebagian besar telah digantikan oleh teori kedaulatan yang lebih menjunjung tinggi partisipasi rakyat, yaitu kebanyakan sekarang itu kan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum yang dipakai di berbagai negara. Namun kita juga melihat bahwa warisan budaya dan pola pikir terkait kekuasaan sentral atau kekuasaan raja masih bisa diamati dalam dinamika sosial politik. Jadi bukan bentuk kedaulatannya, tetapi dinamika sosial politiknya. Kalau kita hubungkan dengan Indonesia kan gitu ya. Salah satunya adalah misalnya fenomena KDM saat ini ya, atau masih ada yang kita mencari, oh bakal ada Ratu Adil, padahal kita udah jelas demokrasi akan dipilih, kenapa ditunggu-tunggu si Ratu Adil itu ya? Lebih baik ya apa tadi, lebih baik adil menggelitik ya. Ya. Oke. Nah, terima kasih banyak kepada semua teman-teman ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, juga bisa diambil oleh orang lain ya. Pemikiran dan diskusi yang sangat hidup malam ini. Mari kita akhiri, tepuk tangan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.